Ya, jadi dalam dalam penelitian itu terbagi antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, pertemuan minggu sebelumnya kita sudah membahas beberapa alat pembuktian dengan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan Smart PLS ya. Jadi udah jelas ya bagaimana Smart PLS itu. Dan sekarang kita lihat adalah penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, nah di sini ada menggunakan penelitian pendekatan atlas ya. Nah, jadi penggunaan penelitian atlas di sini ini apa ya? Tujuannya ya bahwasanya penelitian kualitatif mengembangkan potensi yang ada ya pada dirinya dan potensi itu perlu cara ya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan dalam penelitian kualitatif ini cenderung melibatkan pengukuran tingkat pengukuran tingkatan terhadap ciri suatu hal tertentu ya. Dan dalam penelitian kualitatif di sini sifatnya lebih fleksibel ya, lebih umum, kemudian juga berkembang ya. Kemudian dari sisi tujuannya memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, menggambarkan realitas, teknik tekniknya adalah dengan observasi, dengan wawancara, instrumen penelitiannya menggunakan buku, catatan, dan juga tape recorder. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu menggunakan tes, angket, wawancara, ya, kuesioner gitu ya. Nah, jadi dalam dalam apa ini ya dalam penelitian kualitatif kuesioner bukan hal yang wajib gitu ya. Jadi buku wajib, catatan buku wajib, rekaman wajib ya, tape recorder gitu. Dan datanya kalau dalam dalam data kuantitatif itu kuantitatif gitu ya, artinya dari data sekunder gitu ya. Sedangkan dalam riset kualitatif hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen ya. Jadi deskriptif dan dokumen pribadi. Jadi berupa catatan-catatan aja begitu ya. Sampelnya kecil ya. Jadi 10 orang pun bisa. Nah, kalau kuantitatif itu besar. Kemudian harus representatif. Kalau di kualitatif tidak representatif. Boleh kita ambil ahli-ahli aja, gitu kan? FGD, tokoh-tokoh, ya kan? Kemudian para ahli, gitu kan? Itu namanya uh, represent tidak representatif. Ya, kemudian sampelnya boleh purposif. Purposif itu artinya berdasarkan kriteria, sedangkan data dalam kuantitatif itu haruslah random. Nah, itu bedanya ya antara kuanti dengan kuali. Kalau analisanya sejak awal sampai akhir. Nah, itu di kuali. Sedangkan di kuanti pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai. Nah, ini bedanya itu. Kemudian induktif, sedangkan kuanti deduktif. Kemudian mencari pola, model ya, tema. Nah, jadi inilah ya yang namanya riset kualitatif itu adalah pola, model dan tema. Nah, pola, model dan tema. Sedangkan ini adalah menggambarkan statistik deskriptif. Nah, ini bedanya antara kuanti dengan kuali ya. Nah, jadi kalau ditanya temanya apa gitu kan? Nah, temanya itulah kita menjelaskan apakah temanya itu sesuai nggak dengan variabel yang kita miliki gitu ya. Dan hubungan dengan responden ya hubungan responden itu akrab ya, empati, sedangkan kuanti berjarak ya. Kemudian jangka lama ini jangka pendek. Kemudian usulan penelitian sedikit menggunakan literatur, masalah yang diduga relevan, kemudian tidak ada hipotesa ya. Nah, jadi ciri khas kualitatif tidak ada hipotesa ya adik-adik sekalian. Nah, itu bedanya. Nah, dalam penelitian kualitatif di sini gitu ya, maka kita perlukan perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak untuk penelitian kualitatif itulah dia perangkat lunak dengan ada in vivo, ada menggunakan atlas ya. Nah, ini kita gunakan atlas ya. Atau kualitatif menggunakan perangkat lunak Cakdas boleh. Nah, jadi Cakdas itu apa ya dilatih untuk pengguna yang memberikan informasi, mempromosikan pemikiran, menganalisa dan juga mengetahui berbagai macam program ya.
Nah, dan pro kontra mengenai perangkat lunak analisa kualitatif komprehensif komputer ya. Jadi literatur yang berkembang dibantu perangkat lunak dengan cerdas. Oke. Dan menurut Seidel dalam paketnya yaitu etnografik paket cukup awal ini mengalami proses pengkodean yang sangat kompleks gitu ya. Nah, Atlas itu inilah ya menunya adik-adik sekalian, tampilannya sebagai berikut. Dan ini bisa kita beli ya di internet cukup banyak ya. Jadi ada banyak yang menawarkan lisensi dengan harga tertentu. Nah, tampilannya seperti itu. Dan Atlas itu diambil dari Amos Fronten Codex Historia General Les Cos Nueva Espana ya, tahun 1569 oleh Franciscan Monk ya, tahun itu. Dan Atlas ini mulai dikembangkan di Universitas Berlin ya. Jadi Atlas ini ada di Jerman ya, ya tahun 1989. Nah, itu ya. Kemudian Atlas ini bukan pengertiannya Atlas dalam audit ya. Kalau dalam audit ada juga aplikasi Atlas. Nah, ini kita aplikasi Atlas untuk mencari tema ya. Akronim Atlas bertunjuk dari bahasa Yunani. Ya, di Jerman Atlas dibuat dengan menggunakan akronim ATLS, gitu ya. Archive of Technology, Life World and Language. Nah, itulah dia Atlas. Tujuan awal pencetus ini adalah mengembangkan perangkat lunak interpretasi teks. Nah, ini ya, jadi teks di mana TI-nya ada TI, nah, Atlas TI. Jadi maksud dari TI itu adalah teks untuk menghubungkan data kualitatif secara komprehensif. Dan pada tahap kedua proyek pembuatan Atlas dikembangkan perangkat lunak yang disebut dengan Atlas Thesaurus untuk konstruksinya. Namun Atlas TI ini memiliki jalan untuk bisa berkembang dari tahap prototipe sampai menjadi produk yang dikenal dunia. Menurut Profesor Heiner, mengidentifikasi kebutuhan pertumbuhan QDI software untuk tradisi penelitian kualitatif pada Departemen Psikologi Teknik tahun 86. Setelah bencana nuklir Chernobyl dimulailah sebuah studi longitudinal dengan 60 wawancara ya. Nah, Atlas TI ini dioperasikan apa ya? Kelebihannya apa saja? Nah, kelebihan keuntungan ini adalah Atlas TI adalah perangkat lunak yang melengkapi keterampilan peneliti tetapi tidak menggantikan keterampilan penelitian. Nah, ini ya. Dan ini kelebihan Atlas TI. Jadi Atlas itu bisa mengolah berbagai jenis media. Nah, jadi mau dia suara, mau dia video, mau dia gambar, mau dia suara gitu kan, bisa diproses. Nah, beda dengan SPSS, AMOS gitu kan, IPUS atau Smart PLS itu harus datanya data kuantitatif gitu kan, harus angka. Itu bedanya antara antara apa ini ya, antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif dengan Atlas. Nah, itu bedanya, menggunakan banyak media dia. Jadi Atlas TI menawarkan berbagai media bisa diolah menggunakan Atlas. Nah, ini masih kelebihannya ya. Seseorang bisa bekerja dengan mengkode ratusan dokumen, klip audio atau foto. Nah, itu ya. Seorang bisa juga bekerja dengan teks dengan semua format. Apakah dia teks, doc, ODT ya. Nah, beda dengan misalnya Smart PLS harus XLS atau AMOS harus berdasarkan .sub gitu kan. PDF juga bisa dilakukan. Nah, itu ya kelebihannya. Pengguna mengimpor teks dalam format asli PDF, doc, JPG video memberikan pengguna pengelolaan dokumen grup. Oke ya. Ini juga saya berikan bahannya nanti untuk kalian baca-baca ya. Ini saya share bahannya sebagai berikut.
Nah, begitu juga material kedalaman luar biasa ya. Jadi bisa mendalami, bisa melakukan pencarian ya frekuensi melalui berbagai opsi permintaan alat ya. Dan dan dikode dengan kursor pengguna dan secara otomatis diekspor ke manajer quotation. Sebuah perangkat yang powerful, Atlas menawarkan seperangkat alat dan fitur yang cukup kuat dan fleksibel sampai ke bagian mendasar dari bahan data paling kompleks sekalipun, gitu ya. Pengkodian dapat dilakukan hanya dengan menyeret kode bagian data, Object Manager, Project Explorer, dan juga Co-Current Explorer, gitu ya. Nah, fitur terbaik Atlas adalah kemampuannya mencari teks dalam kode yang belum disorot ya. Kadang-kadang peneliti memberi kode mengelompokkan dokumen dalam jumlah ratusan ya. Nah, ini kelebihan Atlas. Jadi dia bisa membaca banyak uh, format data gitu ya. Nah, dalam Atlas juga ada interaktif margin area. Nah, ini ruang kerja Atlas TI yang belum tertandingi oleh program lain di pasaran ya. Ini memungkinkan cara inisiatif unik berinteraksi dengan data, mentransfer secara digital, cara tradisional, kualitatif ke dunia digital ya. Itu. Nah, support penelitian untuk kolektif. Jadi Atlas mendukung kerja kolaboratif. Nah, jadi bisa melibatkan beberapa orang ya dalam beberapa cara yang efektif. Data dengan umur yang panjang ya untuk mendukung multi project, multi pengguna ruang ya dan waktu menggunakan XML tersedia dengan XML ya. Jadi sifat kepemilikan sebagian besar dapat dikurangi gitu ya. Kemudian dukungan pengguna luar biasa, kemudian materi instruksional tersedia, kemudian adanya keahlian bersama, training ya. Oke, kemudian ada keuntungan bagi personel. Keuntungannya adalah eh, ketika seseorang memiliki pengetahuan keterampilan khusus dalam pengoperasian perangkat lunak seperti Atlas, salah satu manfaatnya adalah meningkatkan reputasi ketika membantu orang lain untuk mendapat pengakuan dengan cepat menghasilkan jaringan ya. Nah, keuntungan bagi institusi, bagi perguruan tinggi gitu ya, ini sebagai wujud memajukan pengetahuan dengan membuka informasi untuk kepentingan yang menghasilkan perluasan akses. Keterampilan non-tradisional dan manajemen data di antara pendidik dan peneliti tingkat perguruan tinggi dan juga negara. Ya. Nah, jadi Atlas itu bisa juga menganalisa secara yaitu fenomenologi, yaitu bagaimana suatu fenomena dan juga korelasinya dan juga apa ya menyelidiki pengalaman manusia. Jadi dilihat sebagai suatu fenomena ya. Itu tugasnya Atlas. Dan juga Atlas bisa melakukan etnografi. Apa itu etnografi? Studi terhadap sekelompok orang yang bertujuan mendeskripsikan pola kegiatan sosiokultural yang ada di kelompok itu. Jadi kegiatannya apa saja, itulah dia etnografi. Etnografer mencoba memahami setiap kejadian menjadi satu pola, sistem, rumus, keteraturan yang dapat dipakai menjelaskan kejadian. Etnografi secara alami dipandang menyelidiki aktivitas hidup manusia disebut sebagai informal logic actual life. Dan ini studi kasus ya. Ini sebuah kasus merupakan pendekatan analisa kualitatif dengan melakukan studi ya yang mengeksplorasi. Jadi sifat dari atlas ini untuk melihat kriteria mengapa, bagaimana, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, gitu ya. Orang yang mewawancarai memiliki pengaruh yang minimal terhadap kejadian yang dibahas. Fokus yang dibahas adalah mengenai masalah kekinian ya. Nah, Crosswell mengungkapkan bahwa apabila kita memilih studi suatu kasus dapat dipilih dari beberapa program studi dengan menggunakan berbagai informasi, apakah melalui observasi, apakah wawancara, materi audiovisual, dokumentasi, dan juga laporan. Ya. Jadi konteks kasusnya adalah mensituasikan kasus di mana settingan terdiri dari berbagai fisik maupun juga settingan sosial ya. Nah ini kita ambil studi kasus ya. Studi kasusnya adalah depresiasi nilai tukar. Ini dari Diponegoro saya ambil bahannya. Di mana globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan
perkembangan sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka antar negara, perdagangan antar negara akan sering terjadi. Dalam hal ini akan menimbulkan perbedaan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu diperlukan penukaran mata uang antar negara, yaitu nilai tukar atau exchange rate, atau yang biasa disebut dengan kurs. Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan penawaran mata uang tersebut. Nilai tukar mata uang mencerminkan kuatnya perekonomian suatu negara. Jika perekonomian suatu negara mengalami depresiasi mata uang, maka bisa dikatakan bahwa fundamental negara tersebut dinilai buruk. Ya, biasanya ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kurs rupiah di Indonesia mengacu pada dolar Amerika. Sebab perdagangan internasional dinominasi transaksi menggunakan dolar ya. Dampak negatif pelemahan nilai tukar bertambahnya beban hutang ya berbentuk dolar Amerika memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatnya harga barang jasa yang diimpor oleh Indonesia. Dampak positif dari depresiasi nilai tukar yaitu baik itu pemerintah maupun juga swasta memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor dan melakukan peningkatan ekspor karena harga barang dan jasa yang diekspor lebih murah dibandingkan dengan pengimpor. Hal ini dapat berdampak terhadap meningkatnya permintaan pasar ya. Oke ya. Nah, coba nanti dibaca dulu lah ya kasus-kasus itu dan minggu depan nanti kita lanjutkan kembali ya. Ini juga saya tambah modul, ada modul yang dari Atlas yang lain ya sebagai berikut. Silakan di-download ya. Jadi ya mungkin ada yang mau kita diskusikan silakan. Nah, itu ada saya inbox ya materi Atlas dari apanya ya, dari webnya. Silakan di-download ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Ini yang hadir 23 orang ya. Oke. Baik, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya. Dan bahannya silakan di-download ya. Terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan ruangan ya.